Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Syahputri. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng tentang salah satu klub yang ada di STMIK Triguna Dharma, yaitu English Content Club. Nah, untuk hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber, yaitu Aditya Nugroho yang merupakan mahasiswa STMIK Triguna Dharma dan juga perwakilan dari English Content Club. So, Adit, what do you think about English? Well, thanks for the questions. Okay. Talking about English, we're talking about language, and English is the most important language in the world because English is a global language. According to research, more than 450 million to 600 million people in the world are using English as their main language and do communication. As we can see, it means English is an international language, global language, because English is a language about science. English is language about aviation, about knowledge, about technology, and very useful, especially in this industrial revolution era. Knowledge about vocabulary, about grammar, about expression is extremely needed in this digital era. Why? Because English, if we mastering English, we can get scholarship abroad, for example, and then we can compete with another rival, with a foreigner, not just from local, but from people around the world. Using English or mastering English, we can extend our career and get multinational job in the world. And you can also mastering English easily because now technology has advanced many ways to improve and to learn your English. One of the way is by a media, or you can follow like a organization just like English Content Club. That's it. Okay, thank you for your explain. Kayaknya kita lebih bagus pakai bahasa Indonesia aja ya, biar lebih paham gitu penontonnya. Karena Indonesia is better daripada English. Kan kita di Indonesia nih. Gitu. Boleh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Adit, sekarang semester berapa ya dan apa aja kegiatannya di kampus? Untuk sekarang sih, alhamdulillah saya udah sampai di semester 7 sih. Ya mungkin sekarang ini lagi fokus nyusun dan juga untuk mempersiapkan masa depan. Maksudnya mempersiapkan masa depan di dalam karir dan jenjang pendidikan. Asik. Masa depan yang lain mau dilanjutkan juga kan? Itu tidak saya prioritaskan dulu. Oh iya, udah paham ya maksud saya ya. Oke. Adit, untuk selanjutnya, ini kan banyak nih teman-teman kita yang bertanya, kira-kira English Content Club itu apa sih? Gitu. Apa bedanya dari klub-klub yang lain dan juga keunggulannya? Itu bisa tolong dijelaskan gitu sedikit tentang English Content Club? Oke, jadi gini, Kak. Saya manggilnya Kak atau Bu ini? Atau nama aja? Mana yang enak aja nih? Oke, saya manggilnya Kak aja. Oke. Jadi gini, Kak. Berbicara tentang klub atau English Content Club khususnya, sesuai dengan namanya English Quantum Club, berarti ini klub tentang bahasa Inggris. Nah, kalau dia Japan Quantum Club berarti tentang bahasa Jepang. Jadi di sini kita hanya punya English Quantum Club di STMIK Triguna Dharma, tapi kita punya banyak sekali UKM dan klub yang telah dibentuk oleh kampus kita yang sangat berguna bagi mahasiswa. Untuk apa? Fungsi utamanya adalah sebagai wadah bagi mahasiswa. Jadi terkadang mahasiswa ini, salah satu kendala mahasiswa dalam belajar ini, dia kurangnya wadah, atau dia kurangnya teman-teman atau kurangnya lingkungan yang satu pemikiran dengan dia, jadi dia susah atau sulit untuk menyalurkan bakatnya. Contoh nih, kita bukan hanya membahas tentang bahasa Inggris atau English. Di sini kita contohnya ada yang minat mahasiswa, ada yang minat desain, ada kita di sini klub desain. Ada yang mahasiswa minat programming, ada kita minat programming. Multimedia, ada juga multimedia. Dan salah satunya adalah English atau bahasa Inggris. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh di beberapa seminar, di beberapa workshop yang berulang kali mungkin dijelaskan tentang bahasa Inggris. Pembicara selalu berkata, bahasa Inggris itu penting, bahasa Inggris itu berpengaruh besar, bahasa Inggris itu memang sangat-sangat dibutuhkan di era sekarang. Memang tak dapat dipungkiri, that is true. Seperti yang saya bilang tadi, English is not just about language. English is a privilege. Bahasa Inggris bukanlah sebuah bahasa, melainkan sebuah kewajiban yang harus kita pahami dan kita pelajari di era sekarang ini. Kalau kita bicara tentang era sekarang ini, bukan era yang dahulu, karena
seperti kita tahu, banyak juga kita lihat era industri itu sudah memasuki 4.0 dan mungkin akan memasuki tahap 5.0, di mana saingan kita bukan hanya dari lokal, bukan hanya dari sekedar Indonesia, antar kota atau antar pulau, melainkan antar negara. Seperti yang kita tahu ya, negara kita itu kan sudah bekerja sama dengan para investor asing dan juga perusahaan-perusahaan luar negeri yang tidak menutup kemungkinan pekerja-pekerja atau karyawan di Indonesia itu ada yang berasal dari luar negeri. Jadi ketika kita tidak menguasai jadi ketika kita tidak menguasai bahasa Inggris, tentu saja kita akan kalah. Karena bahasa umum atau bahasa global itu adalah bahasa Inggris. Komunikasi menggunakan bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Bahkan ketika di Indonesia, perusahaan yang berskala internasional pun itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau paham atau knowledge kita hanya sebatas bahasa Indonesia saja, kita tentunya akan kalah bersaing. Toh juga kita nggak mau kita kalah di negeri sendiri. Kita juga harus extend dan juga harus improve our skill untuk berpikir panjang ke depan. Karena kita tentunya harus berpikir tentang jangka panjang, karir jangka panjang. Nah, itu sekilas tentang bahasa Inggris ya. Sekarang kita berbicara tentang apa sih itu English Quantum Club. Ini dihususkan untuk para mahasiswa baru ya mungkin, karena kita tidak ada perkenalan klub pada hari ini karena pandemi COVID-19 mungkin. Jadi saya akan sedikit memperkenalkan apa sih itu English Quantum Club di kesempatan kali ini. Jadi seperti pada umumnya, English Quantum Club atau yang bisa salah disebut dengan IQC itu merupakan sebuah wadah atau forum. Nah, wadah atau forum apa? Bahasa Inggris. Jadi sebenarnya main goals dari kita itu sih bukan belajar bahasa Inggris, tapi menguasai bahasa Inggris, mastering English. Kalau belajar bahasa Inggris itu sudah ada di mata kuliah atau perkuliahan. Nah, kita ini lebih ke mastering bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, khususnya itu menumbuhkan mindset mereka. Nah, jadi peran EKIC di sini itu sebagai forum atau sebagai perkumpulan yang mana isinya itu nanti mahasiswa-mahasiswa yang minat dalam bahasa Inggris. Kita garis bawahi, minat bahasa Inggris itu bukan hanya yang sudah menguasai bahasa Inggris, tapi minat bahasa Inggris berarti ada yang ingin belajar dan ada juga yang sudah punya basic tetapi ingin meng-upscale atau meningkatkan skill mereka. Dan juga poin atau goals kita pada saat ini, tentu saja kita akan memperhatikan juga untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Karena ada regulasi dari pemerintah, yaitu ketika kita tamat, kita harus mempersiapkan surat keterangan pendamping jasa atau SKPI. Nah, kita juga memikirkan hal itu di English Quantum Club ini, yang nantinya kita juga akan bekerja sama dengan pihak kampus, khususnya bagian wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan riset, untuk membuat sebuah program atau sebuah keaktifan dan agenda yang bertujuan untuk memudahkan atau memberikan solusi bagi mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan dalam mencari SKPI, yang nanti mungkin akan saya jelaskan. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Kayaknya cukup jelas ya untuk penjabaran tentang English Quantum Club ini. Nah, ini ada pertanyaan kecil nih. English Quantum Club ini kan klub bahasa Inggris gitu ya. Sementara kita tahu minat untuk ke bahasa Inggris itu kurang. Kalau kayak yang Adit bilang, mungkin benar bahwasannya itu sangat menunjang untuk pekerjaan kita. Cuman gimana sih cara kita supaya teman-teman mahasiswa yang lain, khususnya mahasiswa baru di Triguna Dharma, lebih berminat lagi ke English Quantum Club ini tanpa adanya embel-embel hanya karena ingin kerja di perusahaan yang bagus gitu. Ibaratnya apa ya, keistimewaan dari English Quantum Club ini supaya kita itu tetap semangat dan ikhlas menjalani di English Quantum Club ini. Oke, baik. Jadi saya kan sudah juga menjabat sebagai Ketua Umum periode tahun 2019-2020. Kami telah melakukan beberapa program-program atau agenda-agenda yang tentu saja mengumpulkan mahasiswa untuk join the English Quantum Club. Nah, problem atau masalah yang banyak kami temukan adalah mengapa mereka masuk English Quantum Club padahal di perkuliahan itu sudah ada mata kuliah bahasa Inggris. Nah, yang pertama nih, seperti kita tahu di kelas itu ada sekitar 40 mahasiswa. Nah, sementara waktu yang diberikan hanya 1,5 jam pelajaran dalam satu mata kuliah.
Nah, itu tidak akan cukup bagi mereka mungkin untuk belajar bahasa Inggris. Maksudnya adalah dosen tidak mungkin memperhatikan semua semua mahasiswa-mahasiswa satu persatu, dan apakah mereka sudah paham. Tidak mungkin dosen akan mengecek satu persatu, dan juga mungkin dosen akan sistem pembelajarannya mungkin akan hanya sekedar memberikan materi dan juga mungkin tugas. Nah, kita di English Quantum Club itu beda. Yang pertama, tentu saja kita tidak usah jelaskan lagi tentang pentingnya bahasa Inggris, karena mungkin mereka sudah tahu ya kan, tentang untuk memberi pekerjaan atau segala macam. Seperti yang saya jelaskan tadi, English is not just about a language, but English is a privilege. Ya, sebagai kewajiban. Fokus kita di sini tuh menumbuhkan mindset. Jadi sekedar informasi, saya telah membaca buku dari Dr. Ibrahim Al-Fiqi tentang mindset. Jadi dalam mindset manusia itu ada dua mindset, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Nah, apa itu fixed mindset? Fixed mindset ini adalah merupakan suatu pola pikir manusia di mana dia sudah cukup atau lebih ingin menjadi diri dia sendiri. Ibaratnya seperti ini. Mending jadi diriku apa adanya. Kenapa aku harus ikut-ikutan mereka yang belajar bahasa Inggris? Itu fixed mindset. Nah, yang kedua adalah growth mindset. Growth mindset ini merupakan suatu pola pikir di mana ia akan selalu merasa kurang dan selalu ingin termotivasi untuk mengasah skill lebih lanjut. Satu contohnya adalah ketika ia melihat seseorang yang gemar bahasa Inggris, mastering English, lancar di speaking, lancar di expression, di dalam hati dia akan merasa insecure. Ya, insecure kalau bahasa sekarang insecure. Nah, sifat insecure tadi tidak semata-mata untuk membuat mereka down, tetapi malah memotivasi mereka untuk mengapa mereka bisa seperti itu, tapi saya tidak bisa. Nah, di English Quantum Club ini kita memperhatikan atau memotivasi mahasiswa dalam menumbuhkan growth mindset tadi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat atau meyakinkan mereka bahwasanya bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang mudah untuk dipelajari, tetapi sangat berperan penting bagi kehidupan dan jenjang karir. Bagaimana caranya? Di English Quantum Club ini kita ada membuka kelas, yaitu kelas tentang pembelajaran bahasa Inggris dari tingkatan yang beginner dan intermediate atau advanced. Beginner itu merupakan isinya mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar bahasa Inggris, even dia belum punya dasar dari bahasa Inggris. Contoh, dia vocabnya masih amburadul istilahnya, dan juga public speakingnya masih lidah-lidah Indonesia. Nah, dari isinya dari kelas beginner tadi itu merupakan mahasiswa-mahasiswa yang semuanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengasah mereka di skill bahasa Inggris, tapi mereka belum punya bakat. Jadi mereka akan ada satu forum. Nah, untuk apa? Jadi mereka akan sama-sama belajar. Kalau kita lihat di kelas, itu kan tercampur. Ada yang udah pro, ada yang udah istilahnya international public speaker mungkin ya kan, yang sudah mengikuti kompetisi-kompetisi, dan juga ada yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, ketika masuk dalam lingkungan kelas, mungkin yang menonjol itu hanya yang pro-pro saja atau yang sudah mahir-mahir saja. Nah, sifat awam dari manusia itu ketika kita melihat seseorang yang sudah mahir dalam bahasa Inggris menonjol di kelas, itu pasti kita seperti yang saya bilang tadi, insecure. Ya benar, insecure. Insecure. Ya, benar. Jadi kita akan minder, malu karena skill yang teman dia tadi punya lebih tinggi dari skill dia, sehingga dia akan malu untuk berekspresi. Nah, di dalam English Quantum Club, mengapa kita pisahkan atau kita bedakan dari wadah-wadah tingkatan kelas tadi, agar mereka sama-sama mau dan sama-sama untuk yakin bahwasannya kita di sini sama-sama untuk belajar, kita di sini sama-sama belum punya skill apa-apa, dan insya Allah kita di sini sama-sama mendapat goals atau output, yaitu bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah sangat urgent. Nah, dengan cara apa? Dengan cara sistem learning by doing. Learning by doing ini kita lebih komprehensif sih, yaitu dimana kita sistemnya akan ada sebuah pelajaran interaktif yang dimana kita tidak hanya teori. Di English Quantum Club lebih menekankan ke praktek dan juga lebih menekankan ke keberanian mahasiswa untuk menggunakan dan berekspresi dalam bahasa Inggris, walaupun Inggrisnya masih mix, kayak ya contohnya mix lah, which is I want to go right now sekarang gitu, itu nggak apa-apa, kita bisa maklumi. Nah gitu ya, walaupun bahasa Inggris atau klub English Quantum Club ini
tidak sepenuhnya mensupport atau tidak sepenuhnya mendukung mereka dalam berbahasa Inggris karena kita pertemuannya yang terbatas. Tetapi setidaknya selama masa-masa yang mereka lewati di English Quantum Club ini, sekitar 11 atau 12 pertemuan tadi, mereka akan mempunyai mindset keinginan belajar bahasa Inggris karena kita pertemuan terbatas juga di English Quantum Club. Nah, itu. Lalu untuk orang yang sudah punya skill juga bisa. Justru orang yang punya skill itu lebih kita kembangkan lagi, kita satukan dengan orang-orang yang sudah punya skill bahasa Inggris juga. Jadi mereka akan saling kolaborasi. Seandainya nanti kampus membutuhkan orang-orang mahasiswa yang kompeten dalam bahasa Inggris, seandainya itu ada kompetisi di luar, kita tinggal tarik, kita tinggal tahu mana orang-orang yang kompeten dari English Quantum Club. Itulah sebuah wadah di situ. Jadi kalau misalnya tidak ada wadah, bagaimana kita akan mencari orang-orang yang kompeten? Kita akan lulus di satu kelas itu, saya rasa itu efisiensi waktu juga. Jadi seperti itu. Oke, kayaknya penjelasan dari Adit sangat luas ya. Terbukti dari mungkin ada pengalaman dia yang dari luar juga, dan juga sangat memotivasi. Jadi intinya selain untuk menunjang jenjang karir, itu menumbuhkan yang namanya tadi growth mindset. Nah iya itu tadi ya. Oke, untuk saya mau tahu nih, di English Quantum Club itu belajarnya itu gimana sih? Dan juga apalagi nih di era pandemik ya, susah gitu. Sekarang semua serba online. Apakah English Quantum Club ini tetap aktif? Tetap ada mentor yang membimbing kalian atau gimana? Oke, jadi kita berbicara pada saat sebelum terjadi pandemi ya. Jadi kalau ini normal, tidak terjadi pandemi, English Quantum Club ini pertama itu kegiatan rutinnya membuat kelas setiap hari Sabtu dan tidak mengganggu perkuliahan karena kita hari Sabtu. Oke? Nah, hari Sabtu. Itu seperti saya jelaskan tadi, ada kelas beginner dan advanced atau intermediate. Itu cara belajarnya kita di ruangan, di mana ada beberapa gelombang dan beberapa waktu pilihan. Yang mahasiswa, nanti ini bagi para mahasiswa baru ya. Jadi bagi mahasiswa yang ingin mengasah minat dan bakatnya atau punya interest terhadap English, ini English Quantum Club membuka kelas itu hari Sabtu dengan pilihan waktu yang bisa kalian pilih dan kalian sesuaikan. Biasanya yang periode saya lalu kemarin itu kelasnya ada yang dari jam 8 sampai jam 9.30, dari jam 9.30 sampai jam 11, dan bahkan ada dari jam 11 sampai 12.30. Itu menyesuaikan dari banyaknya minat mahasiswa yang nanti yang sesuai dengan pilihan waktu mereka. Oke, jadi mereka akan memilih. Dan juga sistem belajarnya itu ya offline sebenarnya. Kalau yang sebenarnya itu kan offline dengan satu mentor bahasa Inggris. Nah, kalau di era pandemi sekarang ini mungkin karena ini juga masih baru-baru era new normal ya, belum semuanya kita pulih kembali, tapi memang kita harus menyesuaikan dengan apa-apa itu daring dan juga tidak boleh bertatap muka, berkerumun dan segala macam. Tetapi kita masih punya niat untuk belajar. Nah, itu bagaimana? Kalau kita berbicara tentang masih offline kemarin, kita bukan hanya membuka kelas sebenarnya, kita juga ada seminar-seminar, kita juga ada workshop dan pelatihan dari bahasa Inggris. Nah, ini kalau pandemi mungkin akan sedikit terkendala, karena ya kita tahu sih masalah terbesar dari semuanya serba daring ini adalah niat mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Tapi tetap EKISI dari English Quantum Club tetap mengusahakan untuk membuat sebuah agenda. Kita sudah berkoordinasi juga sama Bapak Wakatiga, Bapak Ahmad Fikri Boy Eskom Enkom yang merupakan salah satu dosen favorit saya juga. Jadi alhamdulillah, kalau untuk sekarang ini goals kita tuh seperti yang saya bilang tadi, kita ada program tes TOEFL online. Ini bagi mahasiswa dan mahasiswi STMI Negeri Gunadarma. Dia tidak hanya sekedar tes TOEFL, mereka ada pelatihan atau bimbingan TOEFL. Nah, itu mungkin nanti programnya insya Allah akan kita realisasikan, tergantung kita waktunya nanti akan kita sesuaikan juga. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa semester akhir, bahkan alumni, sangat penting memiliki sertifikat TOEFL. Jadi kita di sini mempermudah mereka untuk belajar TOEFL singkat, tidak belajar secara panjang pertemuannya, tapi belajar singkat dan langsung tes. Dimana ini bisa kita ikuti juga dari via daring atau online, yang mungkin nanti informasinya akan disebar oleh English Quantum Club. Nah, outputnya apa? Outputnya yang pertama adalah sertifikat yang diakui atau sertifikatnya itu legal, bisa dipakai untuk melamar kerja,
S2 beasiswa dan mungkin untuk CPNS dan segala macam. Nah itu program yang pertama. Untuk kelas pembelajaran kita usahakan sih ada. Nah tinggal nunggu juga instruksi dan kabar lebih lanjut dari pihak atasan, dari Bapak Waka 3 tadi. Kita terkoordinasi, tapi kita mengusahakan ada. Jikapun ada, kita akan memaksimalkannya via daring. Tentu saja via daring ini kita harus pandai-pandai mencari metode pembelajaran yang efektif yang interaktif. Jadi kita mungkin via daring ini nanti jika terrealisasi dan jadi, kita akan lebih ke do some fun activity sih, kayak semacam online speech atau online expression, dan tidak hanya memberikan slide yang berisi modul lalu absen lalu tanya jawab, itu tidak ada. Mungkin kita akan membuat sedikit game seperti tanya jawab via online dan juga introduction via online. Intinya tuh lebih kita maksimalkan, walaupun keterbatasan dari waktu dan kondisi, kita tetap mencoba mengasah atau menemukan minat mahasiswa dalam bidang bahasa Inggris. Jadi mungkin seperti itu sih, walaupun terlihat tidak efektif, tapi kita akan mengusahakan untuk sebaik-baik mungkin. Oke, baik. Memang sekarang di era pandemik ini apa-apa itu serba susah ya, Dit, ya. Jadi nggak bisa full kita fokus ke situ karena juga susah. Yang namanya serba online ini kan itu masalahnya banyak ya, yang jaringan. Dari pekerjaan yang lain yang menumpuk, seperti itu ya kira-kira. Nah, untuk tadi terkait TOEFL, nah itu dia kan dapat sertifikat tuh. Kira-kira itu bisa nggak dijadikan untuk SKPI? Nah, bisa banget, Lin. Jadi seperti sosialisasi yang sudah dijelaskan oleh dari bagian Waka 3 ke bidang kepasukan dan riset. Definisi dari SKPI atau surat keterangan pendamping jasa itu merupakan suatu sertifikat keahlian atau kompetensi yang legal dan kita selenggarakan atau kita lakukan di luar kampus kita. Contoh nih, kita pelatihan di luar, kita ujiannya bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, bukan hanya sekedar menyelesaikan 10 materi langsung dapat sertifikat, enggak. Kita ada ujiannya, kita ada tesnya, ada nilainya, itu bisa. Nah, termasuk salah satunya TOEFL sendiri. TOEFL kan ini sistemnya bukan hanya belajar langsung dapat sertifikat, melainkan kita itu ada tes, di mana tesnya itu nanti akan bersifat daring sih kalau yang dari program ini. Cuman itu sertifikatnya legal. Dan juga nanti tentunya itu bisa kita anggap juga sebagai surat keterangan pendamping jasa atau SKPI. Ya tidak hanya itu, seperti yang saya jelaskan tadi, ya untuk melamar kerja, untuk mungkin teman-teman ada yang ingin S2 ke luar negeri, amin ya, saya doakan. Itu sangat berguna nih, karena tidak perlu kita search lagi sih definisi dan pentingnya TOEFL itu apa. Mungkin teman-teman semua karena yang generasi milenial itu mungkin sudah paham tentang pentingnya sertifikat TOEFL. Jadi saya berharap tentunya jika program ini terrealisasi nantinya, minat-minat mahasiswa itu untuk mendaftar program ini itu banyak, karena kita sudah harus melek atau sadar dengan kepentingan dari bahasa Inggris itu sendiri. Di samping kita kan sekolah IT nih, banyak nih mindset orang yang berkata yang penting bisa bahasa program saja udahlah, kayaknya udah saya nggak mau bahasa Inggris. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman ingin mengekspresikan atau menyalurkan skill teman-teman tuh apakah sebatas di lokal atau sebatas di kota Medan saja, antar pulau? Tentu kan tidak. Jika teman-teman punya skill yang mumpuni, teman-teman tentu saja ingin menyalurkan skill teman-teman di perusahaan-perusahaan internasional. Nah, perusahaan internasional kan nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, tentu saja pakai Inggris. Jadi TOEFL ini sebagai bukti bahwasannya kita itu memang mastering English, tergantung dengan skor yang kita miliki ya. Ibaratnya gini, contohnya, pas sewaktu ada pencarian perekrutan pegawai, kita bilang, kita bahasa Inggris jago, kita bahasa Inggris lancar, kita bilang begitu ke pihak yang perekrutan. Tapi mereka tahu dari mana kalau kita pandai itu? Apa buktinya? Kalau hanya ngomong-ngomong pun sekarang kita bisa aja. Ngomong, saya pandai ini, saya pandai itu, bisa aja kan? Nah, buktinya adalah TOEFL tadi sebagai bukti dan sebagai keahlian kita. Jadi gitu. Oke, ini last question for you. Kira-kira yang tadi kita jelasin itu kan, terutama yang tadi dijelasin itu semuanya kelebihan dan juga apa aja prospek-prospek untuk di English Quantum Code ini ke depannya gitu ya.
ada nggak kira-kira kekurangan atau hambatan yang mungkin kadang bikin mental kita down gitu, khususnya di English Quantum Club itu sendiri? Ini pertanyaan terakhir. It's very good questions from our host ya. Memang ini pertanyaan sangat bagus karena sering banget terjadi. Karena saya di English Quantum Club ini sudah dari semester 1 dan menjabat ketua tuh dari mulai periode 2019-2020. Tentu saja saya sudah paham tentang masalah-masalah mahasiswa seputar bahasa Inggris ya, walaupun apa. Jadi yang pertama itu memang mereka minat. Karena yang pertama, kita di English Quantum Club ini, setelah kita menyelesaikan pertemuan kita sampai selesai dan juga ikut ujian, kita akan mendapat sertifikat. Nah, kita garis bawahi sertifikat. Nah, tujuan atau poin mereka ini justru lebih banyak ke sertifikat, walaupun tidak semua. Kita harus menghilangkan mindset tadi. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mengikuti klub atau organisasi, bukan hanya English Quantum Club, teman-teman ikutlah kegiatan tersebut dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Itu intinya. Jadi sepenuh hati, jangan setengah hati. Karena segala sesuatu yang setengah hati itu kita akan mundur di tengah jalan. Kenapa? Tujuan mereka, goals mereka hanya mendapat sertifikat. Lantas, nanti mereka akan merasa di pertengahan jalan itu mereka sudah istilahnya tidak serak lagi dengan klub tersebut. Akhirnya kan sia-sia. Ini terjadi karena banyak juga di English Quantum Club sendiri pendaftar itu 100 orang, pendaftar itu 90 orang, tetapi yang hanya ikut sampai ujian akhir itu yang lulus dan mendapat sertifikat hanya 30 sampai 40 orang. Nah, itu yang pertama, harus kita jangan setengah hati atau kita memang bersungguh-sungguh bahasa Inggris agar kita bisa sepenuhnya itu menemukan minat dan interest kita terhadap Inggris. Yang kedua, mungkin jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Mungkin kalau di STMIK Triguna Dharma di dunia mahasiswa itu di pelajaran mata kuliah itu kan dosen, mungkin dosennya killer jadi agak segan gitu berkonsultasi. Kita di sini bukan hanya dosen, ada juga mentor-mentor yang sudah memiliki ilmu tentang bahasa Inggris seperti saya contohnya ya, dan lain-lain. Nah, konsultasi kepada mentor-mentor tersebut. Kita tidak hanya bisa konsultasi dengan pengajar, tapi mentor-mentor yang kakak-kakak kelas, pengurus-pengurus tadi. Ya bagaimana sharing-sharing, discussion. Intinya itu jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Karena apa? Ketika kita punya skill tersebut akan terpendam selama-lamanya dalam diri kita jika kita tidak berani untuk menyampaikan. Banyak nih anggota-anggota English Quantum Club sebenarnya ini mereka punya skill ya kan. Pada saat ingin pencarian lomba untuk di luar, karena kan kesifatnya di luar kampus ya kan. Mereka nggak mau, takut saya mah di sini aja udah aman. Tetapi pas dites, akhirnya mereka ikut lomba, mereka berprestasi, mereka mampu bersaing bahkan masuk 10 besar kemarin yang di nasional. Itu padahal mereka awalnya itu ragu-ragu. Nah itu, jangan ragu-ragu. Ketika kita memiliki bakat, bukan hanya English, memiliki bakat di programming, jangan malu-malu, jangan takut salah. Justru salah atau kesalahan itu merupakan bagian awal dari kesuksesan. Pasti kita semua pernah salah. Jangan malu-malu, tetap walaupun kita salah, langsung ekspresikan terus, ikut terus, asa terus. Jadi gitu, jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Nah, mungkin masalah yang selanjutnya adalah itu aja sih kayaknya. Yang paling banyak sih itu aja. Oke, berarti itu yang kasus yang paling banyak itu. Yang paling banyak ya. Jadi niat tadi ya. Niat. Jadi intinya niat itu harus ditumbuhkan dalam diri itu sendiri. Dalam diri. Gitu ya. Oke, bagus banget ini penjelasan dari Adi. Sepertinya memang udah wawasannya udah luas banget ya. Nampak dari cara dia, lalu seperti menimbulkan namanya growth mindset tadi dan juga fixed mindset itu, seperti itu ya. Oke. Mungkin untuk hari ini itu aja bincang-bincang kita. Mungkin saya akan ngasih closing statement. Iya, boleh. Ada mungkin pesan-pesan dari Adit untuk teman-teman mahasiswa. Bagi teman-teman yang mempunyai ketertarikan dalam bahasa Inggris, saya ketua umum periode 2019-2020 yang mungkin nanti akan digantikan oleh penerus saya. Jadi saya akan memberi tips untuk teman-teman dan juga tidak promosi sih, kita hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi teman-teman, khususnya yang mahasiswa baru, kalau teman-teman memang merasa ingin belajar bahasa Inggris, ingin menguasai bahasa Inggris, ingin mendapatkan jodoh orang luar negeri ya, dan juga ingin berkomunikasi dengan para wisatawan atau masyarakat dari mancanegara,
teman-teman bisa tanya-tanya ke English Quantum Club. Teman-teman bisa join English Quantum Club. Yang mana English Quantum Club itu akan ada kelas sesuai minat teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang belum punya skill, yang sudah punya skill, itu bisa kita menyesuaikan. Untuk waktu kita tidak akan mengganggu kuliah. Kita, apalagi ini bersifat daring, kita hari Sabtu. Nah, untuk sistematika belajar kita tidak akan memaksa teman-teman untuk mengikuti pembelajaran kita secara penuh. Nyamannya teman-teman aja gimana. Jadi di sini kita lebih tekankan ke minat teman-teman semua. Jadi di sini kita ada pengajar yang merupakan dosen di STMIK Trigunadarma. Kita juga mempunyai senior-senior yang merupakan mentor-mentor EGIS juga. Teman-teman bisa sharing-sharing. Dan juga selain itu kita juga nanti akan ada program-program atau agenda-agenda yang akan bisa teman-teman ikuti ya. Tapi khusus untuk mahasiswa baru, inilah teman-teman, inilah English Quantum Club STMIK Trigunadarma. Sebuah klub yang akan membantu untuk mencerdaskan teman-teman atau membantu mengasah minat dan bakat teman-teman di dalam bahasa Inggris. Jadi jika teman-teman tertarik, ya mungkin nanti di kolom deskripsi akan ada contact person jika ingin teman-teman tanya-tanya dan konsultasi seputar bahasa Inggris, ingin menambah wawasan, ingin sosialisasi seputar bahasa Inggris, teman-teman bisa cek. Jadi saya rasa itu saja sih. Thank you Alin. Oke, terima kasih Adit. Nah, untuk teman-teman seperti yang dibilang Adit tadi, bakalan ada kontak person di bawah sini. Kalau belum ada berarti belum diedit ya. Iya, bener banget ya. Oke, untuk hari ini mungkin itu aja ya Adit. Terima kasih untuk wawasannya dan penjelasannya yang sekarang mungkin membuka pikiran kita semua, membuka mindset teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru untuk bergabung di English Quantum Club dan klub-klub yang lainnya sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa semuanya dan teman-teman kita semuanya. Oke, terima kasih Adit. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.